Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Safianti di channel Diana dan Ahmed. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Menikah dengan orang Mesir mungkin jadi impian Anda. Menikah dengan Egyptian itu seperti kita membeli kucing dalam karung. Kita bakal tahu orang itu seperti apa ketika kita sudah membuka karung tersebut. Jadi ada yang mendapatkan Egyptian yang baik, ada yang mendapatkan Egyptian yang nggak baik. Seperti itu. Di luaran sama aja. Di luaran seperti orang baik, tapi belum tentu aslinya ya. Jadi buat teman-teman yang pacaran online, jangan sampai menikah online. Baik itu dengan orang asing maupun maksudnya orang asing mana aja ya, mau sama Egyptian kayak mau orang mana aja, negara mana aja, jangan sampai menikah online atau kirim gambar-gambar yang tidak baik, apalagi video yang tidak baik, karena bisa saja video tersebut digunakan untuk menguras dompet Anda dengan mengancam akan menyebarkan ke keluarga Anda ataupun ke media sosial Anda jika Anda tidak memberikan uang sejumlah yang dia minta. Karena ada pengalaman juga, ada yang datang ke saya, dibilang dia sudah habis $500, sedangkan dia hanyalah janda, tidak ada penghasilan yang besar yang dia dapat sebenarnya, tapi dia memaksakan diri untuk mengirim uang ke pacarnya itu karena dia pernah mengirim foto tidak baik, karena dianggap sebagai pacar, percaya saja gitu kan. Ternyata dimanfaatkan untuk menguras dompet. Dia mengancam, pacarnya mengancam untuk menyebarkan ke anak-anaknya. Dan dia bilang, saya bisa mati nanti kalau anak-anak saya tahu, kata dia. Jadi dia mengirimkan sejumlah uang berupa dolar sesuai yang dia minta. Udah 2 kali katanya. Nah, itulah bahayanya. Jangan sampai ceroboh ya. Baru pacaran online. Apalagi kalau misalnya nikah online, itu bisa saja menjadi porn seks ya. Videonya bisa dia jual, tidak hanya mengancam Anda, tapi bisa dia jual juga. Jadi pakailah otak kita, cerna sebelum melakukan sesuatu. Sebelum Anda menyesal kemudian. Mau lakinya dari negara manapun, janganlah kirim-kirim foto tidak baik atau video yang tidak baik. Daripada nanti Anda menyesal di kemudian, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar sana, kita tidak melihatnya. Dan satu hal lagi, jangan sampai menikah online, karena ada kasusnya juga menikah online. Kita tidak punya payung hukum kalau misalnya menikah online. Menikah siri aja kita tidak punya payung hukum jika terjadi sesuatu. Biasanya wanita menjadi korbannya. Jadi tolong jangan terburu-buru karena nafsu. Anda yang akan menikah dengan orang Mesir, sebaiknya biarkan orang Mesirnya yang datang ke Indonesia dan menikah di Indonesia. Jangan sampai Anda datang ke Mesir belum tahu aslinya, belum pernah tatap muka dengan orang Mesir tersebut, dan belum tahu keluarganya seperti apa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
karena ada juga yang menikah datang ke Mesir, perempuannya mungkin banyak uang ya, sehingga dia bisa beli tiket pergi sendiri ke sana, bawa uang saku juga ke Mesir, menikah di Mesir yang akhirnya perempuan ini tidak diperlakukan dengan baik, sering dipukul oleh suaminya. Itu karena tidak menyelidikinya terlebih dahulu ya. Jadi buat apa Anda buang-buang uang datang ke Mesir? Tiket mahal kan? Anda membawa uang saku juga, uang sendiri, dan tentunya uang sendiri juga belum tentu Anda bisa menggunakannya. Tentu kontrol suami. Seperti itu. Jadi buat apa Anda pergi ke Mesir, menikah dengan orang Mesir kalau Anda hanya untuk diperlakukan tidak baik? Lebih baik Anda teliti sebelum menikah. Bolehlah Anda pergi ke Mesir untuk holiday, untuk liburan. Buang uang untuk liburan. Karena ketika nanti setelah menikah dengan orang Mesir, belum tentu lo bisa liburan di Mesir ya, keliling Mesir. Bolehlah Anda datang ke Mesir hanya untuk visit family, sekalian liburan, ketemu keluarganya, mengenal keluarganya. Itu penting banget kita diterima oleh keluarganya. Banyak yang nanya sama saya bagaimana caranya menikah di Mesir. Anda kalau bisa masuk Mesir itu saja sudah alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai Anda menikah langsung. Misalnya Anda tidak punya cara untuk menikah di Indonesia, laki-laki harus datang dulu ke Indonesia, ketemu Anda dan keluarga Anda. Keluarga Anda cocok apa tidak? Lihat dulu dia perlakuannya di sini di Indonesia selama dengan Anda. Lalu kalau misalnya laki-laki yang mencintai Anda itu pasti ingin legalitas. Pasti dia tempuh legalitas pernikahannya, bukan menikah siri. Ya. Jadi dia akan mengurus walaupun keluar duit banyak, biaya banyak ataupun melelahkan, dia akan tempuh itu tanda cinta. Tanda cinta orang Mesir atau pasangan kita itu membuatkan legalitas pernikahan, itu tanda cinta ya. Kalau misalnya nikah siri atau tidak melegalkan, itu dipertanyakan beneran cinta atau hanya sebatas ada udang di balik batu, entahlah itu apa ya. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan bikin legalitas pernikahan di Indonesia karena mungkin Anda dari luar pulau, harus balik Jakarta dan segala macam, dan apalagi harus dicap ke 3 kementerian, bakal menghabiskan waktu di Jakarta banyak, boleh saja nanti Anda setelah menikah di sini datang ke Mesir dengan suami Anda, melegalkan di Mesir. Nah, itu baru mengurus pernikahan di Mesir, itu boleh saja. Dengan syarat suaminya udah jadi suami ya di Indonesia ya. Anda sudah mencoba untuk mengurus surat nikah di Indonesia karena Anda kesulitan, akhirnya lebih baik dilegalkan di Mesir. Selain biaya lebih murah juga lebih mudah karena kita nggak usah mikir. Kenapa saya bilang lebih mudah di Mesir? Karena saya tidak ikut mikir, suami saya yang mikir ngurus ini itunya kan. Suami Anda maksudnya yang mikir ngurus ini itunya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Diana dan Ahmed. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Saya akan buka-bukaan membuka cerita yang tak biasa, yang mungkin orang tidak pernah mendengarnya atau Anda pun terkejut mendengarnya. Karena kisah-kisah yang ada di channel YouTube mungkin kisah-kisah indah ya. Banyak YouTuber yang membuat konten yang menikah dengan orang
asing itu selalu indah, yang bikin kita terbuai ingin seperti mereka tentunya ya. Terlalu bahagia terlihatnya ya kalau di channel itu di YouTube, namun kita tidak tahu kisah aslinya. Banyak untold story, banyak kisah yang tidak orang ceritakan. Kalau mau tahu kisah-kisah yang orang tidak ceritakan, datang saja ke KBRI. Mungkin di sana banyak kisah-kisah yang tidak enak ya. Ya, sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.